Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak M. Fathul Arifin selaku penguji, Bapak Sumantri selaku coach, dan Bapak Rois Arif Budiman selaku mentor. Saya Sriwida Perwitasari, kelas golongan 3 angkatan 2 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan aktualisasi dengan judul pemetaan jaringan irigasi daerah irigasi Pudaksari di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada penyusunan satu peta. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah ada 4 poin. Yang pertama, bentuk peta dan database jaringan irigasi yang lama sudah kadaluarsa sehingga perlu diupdate. Kemudian yang kedua, tidak ada titik koordinat pada peta non-spasial sehingga data yang ada berupa skema dan bagan. Yang ketiga, database yang ada hanya berupa hard copy sehingga bisa rusak atau hilang. Yang terakhir, adanya peraturan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dalam Perpres RI nomor 9 tahun 2016. Tujuan dan manfaat aktualisasi. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung mengenai penerapan nilai-nilai dasar PNS. Yang kedua, untuk memberikan keakuratan database jaringan irigasi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta operasional pemeliharaan irigasi. Sedangkan manfaat dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran yang didapat selama masa internalisasi ke dalam implementasi aktualisasi. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam mendapatkan data spasial jaringan irigasi sehingga dapat mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dengan ruang lingkup kegiatannya, kegiatan aktualisasi dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto di bidang sumber daya air. Kegiatan tersebut berkonsentrasi pada seksi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya air. Ada 7 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan atasan langsung. Saya berkonsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan sesuai rancangan aktualisasi. Dengan adanya konsultasi, saya mendapatkan saran dan masukan dari mentor sehingga diharapkan dapat melakukan kegiatan aktualisasi dengan baik. Kegiatan yang kedua adalah persiapan data-data survei lapangan, di mana sebelum melaksanakan survei lapangan, saya melakukan koordinasi dengan mentor untuk mengetahui data atau alat dan bahan yang diperlukan untuk survei lapangan dan metode apa yang digunakan untuk kegiatan survei lapangan. Setelah berkonsultasi berkoordinasi dengan mentor, saya membentuk tim survei yang terdiri dari 6 orang. Kegiatan yang ketiga, melakukan survei lapangan di daerah irigasi Pudaksari. Saya melakukan survei bangunan irigasi di daerah irigasi Pudaksari dengan melihat kondisi dari bangunan tersebut. Jumlah bangunan irigasi yang ada pada daerah irigasi Pudaksari cuma 160 bangunan. Dan pelaksanaan ini dilaksanakan sekitar 2 minggu, yang awalnya harusnya 1 minggu, tapi karena banyaknya jumlah dari bangunan irigasi sehingga mundur menjadi 2 minggu. Pada pelaksanaannya, saya melihat kondisi dari bangunan irigasi tersebut masih layak atau harus dilakukan perbaikan. Kemudian tahapan yang keempat adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pemetaan jaringan irigasi. Langkah selanjutnya yang dikerjakan adalah mengumpulkan data-data lain yang digunakan untuk melaksanakan pemetaan jaringan irigasi di aplikasi ANSYS. Yang pertama adalah data saluran irigasi, yang kedua
Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengolahan data ke dalam aplikasi ARGIS. Nah, pada kegiatan ini saya memasukkan data-data berupa data saluran irigasi tersier, sekunder, primer, dan akhur. Kemudian juga memasukkan data batas irigasi, daerah irigasi, yaitu berupa luasan daerah irigasinya. Dan terakhir adalah memasukkan dokumentasi pendukung dari saluran. Berikut ini adalah langkah yang saya lakukan dalam pengolahan jaringan irigasi pada aplikasi ARGIS. Yang pertama, saya akan memasukkan data dari sebagai contoh saluran tersier, mana saya masukkan dari data AutoCAD. Nah, yang kuning-kuning itu adalah saluran tersiernya. Kemudian saya rubah ke dalam bentuk SHP dengan cara data, ekspor data. Kemudian dipilih folder yang akan dijadikan untuk tempat penyimpanannya. Kemudian memberikan nama atau mengganti judulnya untuk lebih mudah dipahami. Nah, setelah itu hapus saja file AutoCAD-nya tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi data atribut, di mana data atribut itu berisi tentang nama dari saluran tersebut, panjang saluran, foto, dan kemudian bisa ditambahkan juga kondisi dari bangunan tersebut. Sebagai contoh, ini judul dari kolom-kolomnya diganti, dan yang tidak perlu bisa dihapus. Saya isi hierarki, keterangan, kemudian ini saya hapus karena tidak perlu. Ini saya isi panjangnya, kemudian ini kebalik, ini dihapus saja, kemudian ini digunakan sebagai panjang dalam satuan meter. Setelah itu ini dihapus saja. Ini saya ganti sebagai foto, dan yang ini sebagai kondisi, kolom kondisi. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah mengisi data-data ini. Sebelum mengisi, di edit dulu, harus diklik start editing agar bisa diedit. Oke, lanjut continue. Setelah itu kembali lagi ke tabel tadi dan mengisi data-datanya sesuai dengan kolom yang sudah diganti judulnya tadi. Ini saluran tersier, kemudian keterangannya saluran tersier dengan nama salurannya, yaitu saya buat nama salurannya BKE 1. Kemudian panjangnya saya buat misal 39,58. Fotonya, nah untuk foto ini ada rumusnya, saya sudah ketik, jadi saya copy saja. Nah, seperti ini rumusnya. Rumus dari pengisian foto. Nah, kemudian untuk kondisinya saya buat misalkan baik. Nah, setelah itu di stop editing.
klik yes. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengecek apakah data-data tersebut sudah masuk dengan benar. Pertama kita cari dulu data yang akan kita lihat, yaitu BKI 1. Klik find. Kita lihat saluran tersier. Nah, setelah kita tahu posisinya atau letaknya di mana, kita klik HTML pop-up. Nah, setelah itu kita klik saluran yang letak saluran tadi. Nah, kemudian muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah benar. Ada foto, ada namanya, ada keterangannya, ada kondisinya juga, di kondisinya baik. Seperti itu. Contoh dari pengisian data di ArcGIS. Untuk pelaksanaan selanjutnya, yang keenam yaitu melakukan analisa data hasil dari pengolahan aplikasi ArcGIS. Analisa data ini dilakukan dengan menganalisa kondisi bangunan dari aplikasi tersebut, di mana terdapat 9 bangunan irigasi yang mengalami kerusakan. Nah, dari kerusakan tersebut dianalisa apakah dia masuk dalam kategori rusak ringan, rusak berat, rusak sedang, atau rusak berat. Dari survei diketahui bahwa 9 bangunan irigasi tersebut masih dalam kondisi rusak ringan. Dan untuk perbaikannya bisa dilakukan dengan perawatan. Selanjutnya adalah peta daerah irigasi tidak sari, di mana dalam peta tersebut ada data mengenai bangunan irigasi, jumlah bangunan irigasinya berapa, data yang di situ, kemudian saluran irigasi berupa saluran primer, tersier, sekunder, dan afur. Kemudian itu yang warna hijau adalah batas dari daerah irigasi tersebut. Untuk kegiatan yang terakhir atau yang ketujuh adalah menyusun laporan aktualisasi. Menyusun laporan aktualisasi dikerjakan dengan benar sesuai dengan yang terjadi selama masa transformasi. Baik itu hambatan serta dampak yang ditimbulkan jika tidak diterapkan aneka pelaksanaan kegiatannya tertuang di dalam laporan. Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar tidak dipahami. Selain itu, dokumentasi dari masing-masing kegiatan juga dilanjutkan di laporan. Untuk kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini, yang pertama, seluruh kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan dengan bidang umum dan penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berupa aneka, yang A, tingkat komunitas, nasionalisme, etika publik, komunikasi, dan aktivitas. Kesimpulan yang ketiga, dari database jaringan irigasi daerah irigasi tidak saling aktifan dapat dijadikan data untuk inventarisasi aset data prasarana fisik sumber daya air, dinas hujan umum, dan penataan ruang kabupaten. Sarannya, updating database jaringan irigasi pada masing-masing daerah irigasi Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ArcGIS sehingga dapat dijadikan pedoman untuk perencanaan, pengendalian, serta pemeliharaan jaringan irigasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.